seperti iblis. Cuman iblis yang berapa kali ingin mencoba Yesus agar Yesus mati. Kok sekarang saya memperjuangkan, memproklamirkan kemenangan iblis hari ini? Jadi maaf ini Bung, saya katakan apa? Pak Pendeta, simbol yang Anda gantung di leher Anda itu adalah simbol kemenangan iblis terhadap Yesus. Hah? Kaget dia. Maksudnya? Salib itu apa? Apakah itu salib itu lambang simbol kemenangan Yesus atau simbol kekalahan Yesus? Dia bilang gini, oh itu simbol kemenangan. Apa buktinya? Dia bangkit dari kematian. Jadi aku bilang gini, maaf Pak Pendeta, kalau kebangkitan itu adalah simbol kemenangan, jangan pakai salib. Lalu pakai lambang batu nisan. Ketawa dia waktu itu. Karena Yesus tidak bangkit di atas salib. Yesus bangkit di kuburan. Berarti kemenangannya orang Kristen bukan di salib. Salib itu simbol kemenangan iblis. Lama-lama tadinya marah, ngamuk. Bahasa binatang keluar pertama-perama. Siapa namanya? Alhamdulillah. Pendeta Martin, beliau orang memasak. Akhirnya lama-lama beliau memeluk Islam. Nah, sekarang beliau aktif di Jamaah Tablik. Begitu Bung, dari saya lihat dari sudut pandang luar, bukan dari segi Bible. Silakan. Oke. Saya juga mengikuti hal yang sama. Saya tidak masuk dulu ke dalam kitab, tapi nggak boleh ya. Nggak, saya tetap harus kaitkan dalam versi kitab Taurat dan kitab Injil. Begini, kalau pengikut Kristus ya, kenapa sih Tuhan ya dari semenjak perjanjian lama, nabi, rasul, hakim besar, hakim kecil menurut tulis-tulisannya, sampai kepada raja. Kenapa sih sampai lahir dihadirkan ya, bukan lahir, untuk memimpin suatu bangsa, nabi, rasul, hakim sampai raja. Jaringan saya ya teman-teman. Tegak tengkuk. Dari nabi rasul, hakim sampai raja, tidak ada pertobatan. Kalau tes keimanan kami, kekristenan kami bisa menjabarkan hanya sebatas dari perjanjian baru, nggak bisa. Itu satu kesatuan secara holistik dan tidak boleh terpisahkan. Kalau Bang Juma punya narasi nih, sering saya dengar, tapi nggak apa-apa. Itu hal yang wajar, apapun yang terlintas dalam pikiran Bang Juma untuk disampaikan, disajikan untuk publik, didengar oleh penonton yang budiman, itu hal yang wajar disampaikan Bang Juma. Dan saya pun harus menyampaikan versi yang berbeda karena kita memang berbeda kapal. Kapal Bang Juma, katakanlah kapal tanker, kapal saya kapal tongkang gitu Bang Juma kira-kira. Jadi maksud saya gimana Juma? Tidak boleh orang Kristen itu tidak mengkaitkan, kalau istilah dalam akun itu ditautkan, harus dijabarkan dari mulai kitab Kejadian, dari Taurat sampai Injil. Manusia pertama tetap harus dikatakan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nggak bisa tiba-tiba kucuk-kucuk di Kristus. Kristus yang mempersatukan kedua perihal ini, nggak bisa cuma dibahas dalam konteks perjanjian baru toh, nggak bisa. Nanti akan tabrakan Bang, seperti itu. Harus dirunut dari manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa ini. Dan saya nanti akan bertanya sama Juma, seperti apa sih konteks manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa di keyakinan saudaraku Muslim. Seperti apa nih manusia orang berdosa pertama, manusia yang pertama Nabi Adam itu seperti apa sih? Dalam keterangan di kitab saudara-saudaraku, dan saya mau belajar juga. Terkadang yang dibawa panas. Kenapa sih harus belajar? Apapun di dunia boleh dipelajari. Yang baiknya diambil, yang nggak baiknya jangan ambil. Gak usah kita terlalu bingung sendiri.
Justru semakin banyak kita belajar, akan semakin mudah kita untuk mengerti, memahami, dan tidak nyasar. Tenang saudara, ini ada tipsnya. Kalau saya panas saya kipas sendiri. Sabar. Banyak ngomong sabar sih. Jadi gitu Bang Juma. Iya. Orang Kristen kalau mau naik sini harus memahami betul bagaimana konteks keimanan kita. Jangan separoh-separoh, jangan seperempat-seperempat, apalagi harus merunut dari kitab Kejadian sampai kitab Injil. Adam jatuh ke dalam dosa, aturan dan peraturan yang ada di orang Yahudi, kalau dulu kan kalau bersalah ini kurbannya ini, kalau melakukan ini kurbannya. Jadi kalau pemahaman kami sudah tidak sepadan, sudah tidak seimbang, tidak sepadan, binatang nebus dosa itu loh. Secara peribahasa yang sangat sederhana, orang seperti saya ini, karena saya membaca, inilah narasi-narasi yang tidak terlalu enak mungkin didengar. Karena nggak ada yang menarik mungkin ya. Tapi saya benar-benar membaca itu. Tidak katanya. Harus sepadan. Manusia, makhluk paling mulia ciptaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada pertama jatuh ke dalam dosa karena melakukan pelanggaran. Lantas orang Yahudi yang Bang Juma tadi malam sebut, kalau ini tergolong umat pilihan yang Sang Maha Pencipta, bahkan itu sepaham dalam pemikiran kita Bang. Ada hal-hal yang sepaham tanpa disebut udah masuk di akal kita ya. Ada kesepahaman, ada yang tidak, ada yang, itu hal biasa untuk terus belajar. Jadi maksud saya, maka tidak bisa terpisahkan antara Taurat sama Injil, nggak bisa, harus disambungkan satu kesatuan yang secara holistik, tidak bisa terpisahkan supaya konteks keimanan orang Kristen itu jadi ngaur seperti itu Bang. Harus satu kesatuan diterangkan, nggak boleh Yesusmu disalib, Tuhanmu mati, Tuhanmu bangkit. Nggak bisa sampai di situ aja. Kenapa sih Yesus itu hadir? Kalau disebut ada teman-temanku tuh, kenapa sih, apa sih agama Yesusmu? Yesus itu jangan dibilang agamanya ini. Yesus itulah yang melahirkan ajaran itu, dan dari Yesuslah ajaran itu ada. Bukan yang menyandang, tapi yang mengadakan, yang melahirkan, yang kalau di barang-barang tuh menciptakan. This is a glasses there is coffee di dalam seperti itu. Jadi Yesus yang membuat ajaran itu, bukan yang menyandang, yang mempergunakan gitu kalau barang, tapi yang memproduksi kalau ibarat barang. Dia pabriknya Bang. Biar gampang ya diartikan ya. Sering ditanya, apa agama Yesusmu? Saya tetap sabar menjawab itu. Begini saudaraku, Yesus itu yang melahirkan ajaran itu, bukan yang menganut. Kalau menganut kan mengikuti gitu Bang. Apa kau anut? Agama apa kau anut? Agama Islam seperti itu. Agama apa kau anut? Kristen seperti itu. Tapi ini yang melahirkan ajaran itu. Itu tentang itu. Saya tidak mau keliru dan apapun tetap saya pada pendirian saya. Tapi berbeda pendapat hal biasa, nggak boleh, harus tetap menjaga hati terutama. Begitu Bang Juma, sedikit narasi dari saya, anak SD yang baru mau kelas 3 Bang. Iya, makasih abangku. Jadi pembeda antara Kristen, Yahudi dan Islam. Yahudi itu adalah mereka disebut ahli kitab. Kenapa mereka disebutkan ahli kitab? Karena mereka mempelajari titik demi titik, huruf demi huruf, kata demi kata, cara penyebutan huruf dalam ejaan-ejaan bahasa sakral, yaitu bahasa Ibrani yang terkait dengan kitab suci mereka. Begitu juga Al-Quran, begitu juga Islam. Islam mendalami kitabnya mulai dari titik-titik, ya,
cara penyebutan, huruf, kata, dan seterusnya. Ribet Islam Yahudi ini di dalam mempertahankan keimanan, karena mereka harus benar-benar dalam strategi pendidikan disebut ilmu kalam. Yahudi dan Islam itu harus berpikir sampai ke akar-akarnya untuk menemukan kebenaran sejati yang bersumber dari kitab suci yang mereka punya. Berbeda dengan saudara kami Kristen, enteng dalam keselamatan mereka, dan tidak ada kemudian disiplin ilmu wajib yang mereka harus kuasai di dalam mendalami Bible. Cukup mereka percaya keselamatan itu dari darah Yesus yang tertumpah di atas tiang salib, selesai. Artinya sangat sederhana keselamatan di Kristen ini. Nah, sekarang ketika saya sebagai seorang Muslim mempertahankan keimanan saya sebagai seorang Muslim, Al-Quran adalah sesuatu yang tidak mungkin dipercaya dan diimani oleh orang-orang di luar Islam tanpa menggunakan akal sehat. Maka saya menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk memahami di mana kitab ini juga dipakai oleh saudara kami Kristen. Kita lihat dalam Yeremia 31, 32, 33. Bagaimana Tuhan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu hukum Taurat akan ditanamkan ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Di data 34-nya dikatakan bahwa tidak usah lagi orang menggajar satu sama yang lain tentang kenalilah Tuhan, kenallah Tuhan, kenallah Tuhan, kenallah Tuhan. Tidak usah lagi, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku Tuhan tidak lagi mengingat dosa mereka, dan aku Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Artinya sebelum Yesus datang, Bani Israel dosa-dosanya tidak diingat lagi, dosa-dosanya sudah diampuni. Jadi dari mana asalnya kemudian orang kita, saudara kita Kristen mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa? Saya melihat ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya iblis akan menggoda Adam dan keturunannya dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Gak berhasil dari kiri, dari belakang. Dari belakang gak berhasil, dari depan, dari depan. Itulah cara kerja iblis. Nah, Bible juga menerangkan hal yang sama. Apa yang dikatakan di Bible? Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan Elohim akan mengadakan permusuhan. Aku yang membuat permusuhan di antara kalian. Yaitu keturunanmu, wahai iblis, akan bermusuhan dengan keturunan perempuan ini secara turun-temurun sampai hari kiamat. Lagi-lagi ketika Al-Quran menarasikan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan ingin menciptakan Adam sebagai pemimpin di atas muka bumi. Iblis protes. Ada apa kau ingin menciptakan makhluk ini? Bukankah kami sudah ada? Tapi Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamu. Ayo, saya buat sayembara. Apakah salah saya menciptakan manusia bernama Adam untuk memimpin manusia, atau kamu yang benar? Iblis mengatakan, ya udah silakan aja. Singkat cerita, Adam dicipta oleh Allah. Allah mengatakan, kamu jangan mendekati buah pohon ini. Lalu iblis datang ingin membuktikan. Tengoklah ya Tuhan, aku akan buktikan kepadamu Adam akan jatuh kubuat, keturunannya akan kubuat jatuh. Akhirnya iblis datang kepada Adam. Singkatnya jatuh Adam ini. Tetapi Al-Quran mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam ketika lalai, ketika ia lupa, maka Tuhan mengajarkan Adam untuk bertaubat. Bertaubat dia, dan taubatnya diterima, karena pencipta langit dan bumi itu maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Jadi belum sempat punya keturunan, dosanya sudah dihapus duluan. Al-Quran mengatakan walaqad ahidna ila Adam in qablu fanasih walam najid lahu azma. Artinya gini, sungguh telah aku perintahkan Adam dulu agar tidak mendekati atau tidak memakan
pohon keabadian atau pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Adam lupa. Dan Adam dan kami dan aku Tuhan tidak mendapati kemudian pada Adam niatan atau tekad atau perjuangan yang kuat untuk menjauhi larangan itu. Dia lupa. Jadi Islam menerangkan Adam lupa. Adam lupa akan perintah Tuhan. Lalai dia. Sehingga ia jatuh. Artinya konsep lupa itu khilaf, tak ada dosa, Allah mengampuni, sehingga keturunannya tidak mewariskan kesalahan tersebut. Apa yang diwariskan oleh Adam kepada manusia? Ilmu pengetahuan. Itu sudah relevan dengan Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia segambar dengan rupa kami. Dia akan mengisi bumi, dia akan menguasai bumi, dia akan menjadi pemimpin di bumi, menguasai ikan di laut, binatang di daratan, burung-burung di udara. Itu fungsinya dia diutus ke muka bumi. Lalu sebagai pemimpin di atas muka bumi, kalau dia tidak tahu mana yang jahat, mana yang baik, mustahile bisa memimpin. Yang ada dia dipimpin oleh binatang. Sama seperti gorila. Besar badannya tapi tidak tahu baik dan jahat, dia malah lebih takut kepada semut padahal bodinya begitu besar. Itulah yang terjadi terhadap Adam sekiranya dia tidak makan buah pengetahuan. Jadi sesungguhnya manusia berakal kudu wajib berterima kasih kepada Adam. Kalau kita lihat di Kejadian 3, setelah Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, tiba-tiba dia sadar kalau dirinya telanjang. Berarti sebelum makan buah itu dia tidak sadar kalau dirinya telanjang. Lah, kalau dia telanjang saja tidak sadar, bagaimana mau jadi pemimpin? Orang telanjang gak sadar dirinya telanjang itu mah orang gila. Bagaimana mau memimpin? Dengan dia makan buah pengetahuan, dia sadar dan dia tahu dia telanjang. Seketika dia menggunakan pakaian. Wah, ini bahaya ini. Kok telanjang kita? Malu dia. Tadi dia nggak malu. Karena dia nggak tahu baik dan jahat. Begitu dia makan, dia malu. Rasa malu inilah yang menjadi bekal manusia hidup di bumi ini. Sehingga dia mengenal moral, dia mengenal akhlak, dia mengenal etika, attitude, sifat terpuji, sifat tercela. Andai tidak makan buah pengetahuan, Adam sama seperti kera, monyet, orang gila. Jadi Islam kudu berterima kasih. Makanya ketika menyebut nama Adam, diikuti alaihi salam, atasmu keselamatan. Berarti Kejadian 3:15, keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Kami tidak bermusuhan dengan Adam. Kami tidak membenci Adam. Kami tidak menyalahkan Adam. Berarti kami mencintai Adam. Kami bukan musuhnya. Di Kristen, di ufuk yang berbeda, tanpa dalil Adam mewariskan dosa, dibilang Adam mewariskan dosa, fitnah. Adam dikutuk tanpa dalil, fitnah lagi. Izin sebentar Bang Juma, lupa. Siap. Bang Juma. Siap. Karena saya pelupa ya, kebanyakan makan apa yang putih-putih itu dulu ya. Izin Bang Juma, takut. Pupuk urea. Bagaimana pemikiran atau tanggapan narasi Bang Juma menanggapi kejadian ini tanpa saya lihat-lihat loh ya, karena saya punya dasar baca, tapi tidak pintar, tapi terus belajar. Bukan ngarang-ngarang saya, izin ya. Kejadian 1 ayat 28 tentang penciptaan manusia. Itu kan tadi boleh kita namanya secara pemikiran kita, logika pikir kita bahwa ada tiga apa di sana? Apa sih bahasanya yang tepat ya? Ada 3 pribadi di sana. Baiklah kita. Menurut Bang Juma, bagaimana pemahaman Bang Juma tentang perkataan ini, narasi ini? Coba. Iya, besel menu, oket mantenu. Saya belum sebut apa-apa ya. Izin Bang Juma. Ya. Jadi sebenarnya di situ bukan kata kita. Kata kita itu produk Indonesia. Yang dimaksud di situ adalah kata kami. Contoh, kami. Contoh saya masuk kelas. Saya katakan kepada anak-anak yang ada di kelas, besok kami akan ke Papua. Murid-murid ikut nggak di situ, Bang? Ke Papua? Karena kami. Enggak kan?
Nggak ikut kan? Nggak ikut. Berarti tunggal. Ada masa di mana tunggal itu disebut jamak. Contoh, Keluaran 7 nomor 1. Musa diutus sebagai Elohim. Elohim itu jamak. Musa ada berapa? Satu. Tapi dia disebut Elohim. Harusnya Eloah, tapi Elohim. Jadi kami belum tentu jamak. Itu keagungan. Nah, kita masuk ke dalam dalil. Baiklah, kita akan menceritakan itu nomor 26-nya, bukan 28 tapi 26. Kami menciptakan Adam serupa dan segambar dengan kami. Nah, sekarang begini, Bang. Saya Bang? seorang, Menurut aku bertanya nih, kami ini siapa menurut Abang? Kalau saya boleh tahu. Kami di situ adalah sang pencipta. Oke, sepakat di situ ya. Sang arsitek, betul. Siap Ketua. Siap. Sang arsitek. Jadi sang arsitek ini membuat gambar. Saya arsitek membuat gambar. Gambarnya begini, jembatan aku buat. Lalu saya mengatakan, baiklah kami membuat jembatan serupa dengan gambar kami. Arsiteknya manusia apa malaikat apa Tuhan? Jawab Bang Juma. Pencipta langit dan bumi. Disebut di sana kami. Biar clear nih ya, teman-teman kita juga. Ya, kami di sini merujuk kepada hakikat dia sendiri, keagungannya. Kalau dia di dalam Al-Quran, pada saat Allah menggunakan kata kami, itu terkadang dia melibatkan makhluknya. Kenapa kemudian melibatkan makhluknya? Karena dalam Al-Quran Adam dicipta dari tanah yang ada di bumi. Siapa yang turun ke bumi mengambil tanah? Malaikat. Maka disebutlah kami, melibatkan makhluknya dalam proses penciptaan tersebut karena keagungan Tuhan. Baiklah, kami menciptakan Adam serupa dengan gambar. Maksudnya Tuhan sudah punya rancangan. Sama seperti ketika saya bikin jembatan, baiklah saya membuat jembatan serupa dengan gambar saya. Gambar saya apa? Ini di kertas, ini aku mau bikin jembatan serupa dengan gambar saya. Bukan serupa dengan hakikat saya, enggak. Tapi serupa dengan gambar saya. Gambar yang sudah saya buat, yang sudah saya rancang untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Itu. Namun orang Yahudi memahami sama seperti yang kami pahami. Akan tetapi ketika yang mengkonsumsi ini adalah Kristen, di mana Yesus di sana juga adalah Tuhan, ada Trinitas Tritunggal di sana, maka kata kami di situ mereka identikkan di situ sudah ada 3 pribadi Tuhan. Itu perbedaan kita. Itu perbedaan. Jadi orang Kristen memahami ucapan yang ada di sana sebagai ucapan Tuhan yang ada 3 pribadi, padahal bukan seperti itu. Tidak selamanya kami itu adalah jamak, kadang kami itu adalah tunggal. Begitu, Bung. Silakan. Jadi kata kami, dalam pemakaian kata kami ini kan tentang penciptaan manusia. Belum ada siapa-siapa. Tunggal hanya pribadi sang pencipta itu. Dan bagaimana kita menarasikan kalau Tuhan itu berbicara? Menurut saya berbicara kepada dirinya sendiri. Tetapi dalam konteks keimanan saudara-saudaraku Muslim mengatakan itu bukan berarti jadi ada berapa, kira-kira kayak gitu ya. Tetap tunggal. Itu pengertiannya di sana. Tetap tunggal. Oke, saya nggak mau memaksakan kehendak. Kalau di dalam Islam, Bang, kata kami itu terkadang Allah sedang bercerita tentang bagaimana Allah melibatkan makhluk. Tapi ketika berbicara, kenapa mengatakan kata kami? Karena sebelum Adam diciptakan kan sudah lebih dulu malaikat. Sudah lebih dulu malaikat. Termasuk jin? Yes, termasuk jin. Kalau sedangkan saya belum paham, tapi nanti saya belajar. Apakah duluan manusia diciptakan atau sudah duluan malaikat sama jin?
Karena tadi saya baca ada di bawah orang cerdas mungkin ya. Mudah-mudahan kecerdasannya tidak salah. Oh, kita harus tanggapi juga. Begitu Bang Juma. Oke. Biasa garis besari kata kami itu, kalau di konteks keimanan kami, Tuhan itu berbicara pada dirinya sendiri, yang berarti dia punya roh, dia sendiri punya hakikat yang tiga pribadi, hakikat yang satu. Itu pemahaman konteks keimanan kami, dan sampai hari ini belum berubah Bang Juma. Dari semenjak penciptaan manusia itu di muka bumi. Aku boleh bertanya nih lagi Bang Juma, supaya semakin kayalah ilmu pengetahuan saya tentang ini, tapi tidak bermaksud apapun, hanya pengen tahu dan mau tahu, bukan ada konteks urusan lain atau seolah-olah bagaimana, enggak. Saya mau bertanya, bagaimana konteks penciptaan manusia itu dalam versi Al-Quran? Apakah sama atau seperti apa? Bagaimana sebenarnya? Kalau di kami kan Bang Juma udah bacalah hampir tiap hari, bahkan di depan layar Bang Juma tuh tersedia disajikan tulisan itu, bahkan dari penciptaan bumi dan segala isinya dan alam semesta. Bagaimana menurut kitab Al-Quran gitu loh Bang Juma? Pertanyaannya seperti itu. Bagaimana tentang penciptaan manusia? Apakah sama dengan isi kitab Yahudi ini atau bagaimana Bang? Ada kesamaan atau bagaimana? Dan saya tidak tahu. Penciptaan manusia ya, manusia pertama. Baik. Kalau kita berbicara mengenai proses penciptaan di Al-Quran, dibandingkan dengan kalau kita bandingkan dengan kitab saudara, itu bisa dilihat di Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Namun ada hal yang membedakan yang sangat signifikan di dalam agama, kitab-kitab sebelumnya maksudnya, yaitu ketika berbicara mengenai manusia dipancarkan dari cairan yang putih seperti susu, lalu dikentalkan seperti keju. Ini yang berbanding terbalik dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran menerangkan bahwa manusia itu dicipta dari air yang dipancarkan, lalu dia mengental seperti keju, seperti lintah. Tapi kalau di dalam kitab Ayub itu dipancarkan seperti susu, lalu mengeras seperti keju. Nah, yang mana yang betul? Kalau kita kita kemudian memberikan kepada istri kita berupa sperma yang kita pancarkan, lalu mengeras seperti keju, berarti nanti istri kita keluar anaknya itu kotak. Keju itu kan sifatnya mengeras seperti keju, itu artinya izin ketua, izin Bang Juma, izin komandan ketua yang saya hormati. Jangan bersifat kita bahas ini penciptaan, bukan proses biologi manusia seperti yang biasa-biasa itu ya, bukan istilah kedokteran dan lain-lain sebagainya. Yang saya tanya sama abangku yang saya hormati, tentang proses penciptaan manusia itu manusia awal. Izin Bang Juma. Iya. Di versi saudaraku, Al-Quran mengatakan gini, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Seperti sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama seperti penciptaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah. Jadi kita semua ini berasal dari tanah. Kalau kami seperti itu. Nah, kalau lebih jelasnya nanti perkembangannya itu yang seperti yang saya terangkan di Al-Quran surah Al-Mu'minun, dikatakan walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Jadi aku Tuhan menciptakan
manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatam fi qararin makin. Lalu setelah dari tanah, aku menjadikan tanah tadi menjadi air mani yang berada di tempat yang kokoh. Lalu kemudian summa khalaqna nutfah. Jadi proses kemudian air mani ini dijadikan sesuatu yang menggantung, yaitu menjadi darah. Lalu sesuatu yang menggantung yang adalah darah jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian menjadikan daging ini utuh menjadi makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Nah, itu dari Al-Quran jelas dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Seperti itu, Bang. Sedangkan kalau data-data seperti ini kami temukan di kitab Ayub 10 kalau nggak salah. Ya, dipancarkan seperti susu, lalu dia mengeras seperti keju. Oh, seperti itu ya. Kalau iya. oh, seperti itu. Sama tidak serupa. Ada samanya, tapi tidak serupa. Yang tadi itu apa? Mengeras dan bla 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 bla. Iya. Tidak disebut di dalam kita. Tuhan mengambil tanah. Iya. Tapi tanah. gini Bang. Ya, silakan Bang. Ya, terus. Jadi gini, kalau di Ayub 10 itu data 10 dikatakan gini, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit, lalu kemudian daging, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Jadi urat di luar. Jadi daging di dalam, kulit dulu, daging dulu, baru kulit, baru tulang, baru urat. Uratnya di luar, kulit di dalam. Jadi gimana itu keadaannya? Kita kayak pohon bonsai. Kalau di Al-Quran itu kan jelas tuh, yang saya katakan tadi di Al-Quran itu tersusun dengan sangat indah. Jadi dari air sperma kemudian menjadi darah, menggantung antara proses yang tadi berubah menjadi darah. Lalu darah ini menjadi daging, lalu segumpal daging ini menjadi tulang belulang, berubah sebagian menjadi tulang, lalu tulang belulang ini dibungkus dengan daging, lalu kulit yang di luar. Tapi kalau di kitab Ayub yang terjadi yang paling luar itu urat. Jadi kok manusia uratnya di luar itu bahaya. Coba dibaca di dalam Ayub 10 nomor 10 dan 11. Dan kalau dikentalkan, kalau dia dikeraskan seperti keju, bagaimana keju sifatnya keju? Rahim itu kan lonjong tuh, jadi manusia keluar lonjong karena dia harus mengikuti medan di mana dia dicetak, karena dia mengeras sesuai dengan cetakan. Kalau rahim manusia itu bulat seperti bola, maka anak-anak lahir itu bulat seperti keju, mengental dia, bulat dia keluar seperti Oh, bonbon. itu udah proses dalam kandungan. Oh. Iya. Seperti Berarti itu abangku. versi keduanya abang jabarkan sudah ya. Ternyata apa yang abang jabarkan tadi di manusia awal, manusia pertama tentang penciptaan, ya sama bang seperti di kitab Kejadian. Iya. Sama bang. Jadi pertanyaan gini bang, seberapa muatannya, berapa persen kitab Al-Quran itu berisikan kesamaan itu? Saya bertanya dan saya ingin tahu bagaimana, berapa persen itu persamaannya bang. Tidak sulit kok menjawabnya. Apa saja yang ada, apa yang tidak ada gitu. Izin bertanya bang. Maksudnya berapa persen apanya ini ya bangku? Persamaan yang tertulis, misalkan nih ada di kitab Taurat, ada di Al-Quran, ada ya pokoknya seberapa persen persamaannya seperti itu bang? Gimana ya bilangnya ya? Kalau itu saya kan Bang Zuma mengatakan mengimani kitab-kitab sebelumnya, benar ya bang ya? Oh, kalau Oke. yang saya imani itu kitabnya Nabi Musa. Nabi Musa. Bukan yang ada di tangan saudara saya. Dan Oke. berdasarkan Al-Quran,
di surah Al-Baqarah ayat ayat 75, surah Al-Baqarah ayat 75. Apakah kamu masih menginginkan orang-orang ahli kitab beriman kepadamu, percaya kepadamu, sedangkan sebagian dari mereka membaca firman Tuhan, tetapi mereka merubah-rubahnya padahal mereka mengetahui. Itu iman kami tuh. Contoh yang saya barusan katakan, Bung. Tidaklah mungkin pencipta langit dan bumi mengatakan manusia itu dipancarkan seperti susu dan mengentalkannya seperti keju. Itu mustahil. Mustahil Tuhan mengatakan manusia dikentalkan seperti keju. Dan mustahil juga manusia tulang di dalam, lalu daging dulu, baru tulang dulu, baru kulit, habis itu urat. Itu mustahil. Masakan kulit, di luar kulit, paling luar ini urat-urat, ini kita jadi manusia rotan. Jadi memang ada perubahan-perubahan. Makanya Allah mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Allah. Padahal mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan yang sedikit. Juga diseru di dalam Al-Qur'an, ya ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu Al-Qur'an. Mengapa engkau mencampur adukan antara hak dan yang batil, antara kebenaran dengan kesalahan, antara firman Tuhan dengan karangan manusia, padahal kalian mengetahui. Kenapa? Karena ya itu tadi, Nabi Musa datang kepada bangsa Tegar Tengku, Nabi Isa datang ke bangsa Tegar Tengku, yaitu Yesus. Begitu Yesus datang bukannya dipercaya, malah diusahakan untuk dibunuh. Lalu bagaimana mungkin para pembenci nabi-nabi ini, pembenci utusan-utusan Tuhan ini, kita mengharapkan ada kebenaran murni yang berasal dari mereka? Itu mustahil. Coba dibaca Matius 23 nomor 1 sampai nomor 39. Keluhan-keluhan Yesus itu sangat menyedihkan. Keluhan-keluhan Yesus itu terhadap umatnya, terhadap Bani Israel itu sangat-sangat mengharukan. Aku rindu, kata Yesus, aku rindu ingin menyatukan kalian, aku rindu. Tapi mereka tetap saja membangkang. Jadi bagaimana mungkin kita ingin mendapatkan pengajaran murni dari orang-orang seperti mereka ini? Itu mustahil. Kata Musa apa di dalam Ulangan 34? Sedangkan saya masih hidup di tengah-tengahmu saja, kamu tetap saja memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika aku mati. Saya ada saja di depanmu, aku selamatkan kau dari perbudakan Mesir, dikejar sama tentara Firaun. Aku belah lautan, aku minta kepada Tuhanku menurunkan makanan langsung dari langit. Aku perlihatkan tanah yang engkau diami secara aman. Saja pun kau tidak mau beriman, apalagi nanti ketika aku sudah tak ada. Begitu Yesus datang, diperlihatkan, ini loh mujizat, aku lahir tanpa ayah loh, malah dicibir. Aku bisa membangkitkan orang mati loh, malah dibilang tukang sihir. Aku bisa membuat air jadi anggur, malah dicemohin. Tidak ada cerita. Mereka adalah bangsa Tegar Tengku. Jadi bagaimana mungkin kita ini orang belakangan mau percaya data-data dari mereka? Makanya Nabi Muhammad dioper tuh agak menjauh dari zaman mereka. Karena kalau Nabi Muhammad ada di zaman mereka, habis ajaran Islam itu habis. Ajaran Nabi Musa aja ditelan sama mereka, apalagi ajaran Nabi Muhammad. Habis. Makanya Nabi Muhammad diasingkan jauh dari orang-orang ini, supaya Nabi Muhammad bisa mengajarkan, menanamkan akidah begitu kenceng kepada kaum di luar Bani Israel, agar mereka menjadi tonggak utama pengajaran keselamatan kepada seluruh umat manusia. Karena mereka tidak bisa diharap. Bani Israel menyelamatkan dunia nggak bisa diharap dari aspek pengajaran kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, memang benar ajaran Tuhan yang datang kepada mereka, ya memang terisolasi hanya untuk mereka saja, bukan untuk seluruh manusia. Adapun saudara kami Kristen menerima perjanjian lama itu karena menggenapi nubuatan. Apa nubuatannya? Kita baca Kejadian 49. Ketika Ayub sedikit lagi meninggal dunia, beliau panggil semua anak-anaknya tuh. Dipanggil seluruhnya. Yusuf dipanggil. Yakub. Iya, Yakub. Dipanggil anaknya, dipanggil semua anaknya. Nah, tiba pada masa Benyamin, apa kata Yakub? Kejadian 49.
27. Yakub, laku keturunanmu kelak akan seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan. Nah, Paulus mengaku Benyamin, Filipi 3 nomor 5, mengambil Torah lalu dibagi-bagikan kepada bangsa asing. Kalian tidak lagi hidup di bawah hukum Torah. Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Sekarang kau hidup dalam kasih nih. Dibagi-bagikan Torah itu kepada orang-orang yang bukan penganutnya. Padahal Tuhan mengatakan dalam di dalam Mazmur 147, 19, 20, firman yang aku berikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa asing. Belum lagi ketika kita baca Ulangan 5, Ulangan 33, perintah-perintah yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub, bukan bangsa lain. Tapi Paulus mengambil dan membagi-bagikannya keluar, sehingga teman-teman kita ini merasa, oh kami ini adalah bangsa pilihan. Padahal, ya mohon maaf, sama sekali itu nggak ada. Dan miris saya bang, ketika saya membaca kitab Wahyu 3 nomor 9. Wahyu ya. Ya, di situ dikatakan bahwa jemaat iblis adalah mereka yang bukan Bani Yakub, tapi mengatakan dirinya adalah keturunan Israel, padahal sesungguhnya mereka bukan keturunan Israel. Itu yang bahaya itu. Itu yang terkadang saya miris bacanya. Diulangi bang, apa aja? Izin bang, saya nggak megang lagi di Wahyu 3 nomor 9. Di situ Wahyu mengatakan 3. Bahwa adapun orang-orang yang mengatakan diri mereka adalah keturunan Israel, padahal sesungguhnya mereka bukan keturunan Israel, melainkan adalah keturunan iblis. Kalau data akurat terjemahan barunya mengatakan begini, lihatlah beberapa manusia dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan mereka adalah pendusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Lihatlah katanya, lihatlah beberapa orang-orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, mereka bukan Yahudi. Nah, saudara kami Kristen selalu mengatakan kami adalah Yahudi rohani. Ini saya miris. Bukan Yahudi, ngaku Yahudi. Nah, ini jemaat iblis. Makanya, ya, itulah tadi yang saya katakan bang, orang Yahudi, orang Islam, mereka tekun belajar menghabiskan waktu mengkutui kitab mereka, dari titik-titiknya aja dipelajari. Ini A, ini U, ini A, ini U, ini O, dan seterusnya. Itu dipelajari. Ini panjang, ini pendek. Dipelajari setiap hari. Itu aja terus. Begitu juga Yahudi. Tapi saudara kami Kristen, percaya, tanpa mereka mengkaji kitab mereka sendiri. Bahkan sekedar mereka mau melihat gimana sih aslinya ini kitab. Ini kan bahasa Indonesia. Aslinya gimana? Mereka jangankan untuk mempelajari itu. Berpikir ke sana aja kagak. Jadi ketika berhadapan orang Islam yang kritis terhadap Al-Quran, bertemu dengan kitabnya orang Kristen, dia pelajari itu secara kritis juga. Lalu dia mengatakan, astagfirullahaladzim, begitu jauhnya saudara kami Kristen dari kitabnya sendiri. Makanya saya sering mengatakan kepada pendeta pastor dari sejak saya ikut dunia debat, saya katakan apa pendeta, mohon maaf setinggi-tingginya, musuh Anda bukan saya. Musuh Anda bukan saya. Musuh yang paling berat, yang paling sulit untuk Anda hadapi itu sebenarnya adalah Bible Anda itu sendiri. Banyak bicara kau semua. Kalau jemaat di gereja bertanya tentang sesuatu, apa jawaban Pak Pendeta? Jangan banyak tanya, imani saja. Kamu nggak ada Roh Kudus, kamu harus perlu bertekun, berdoa dan betul kan? Kata pendeta, iya juga sih bang. Gitu saudaraku. Itu fakta, itu real. Kalau ada pendeta imani saja nggak perlu belajar, saya pecat dia jadi pendeta. Pendeta yang benar harus memberikan edukasi, memberikan pengajaran yang benar. Tidak boleh memaku, menembok, memagari, menutup, bahkan buka seluas-luasnya ruang untuk mencerdaskan orang
tentang bagaimana keimanan yang dianut seperti itu. Siapa tuh pendetanya, Bang? Saya lapor nih ke Bupin. Terakhir saya diskusi dengan pendeta besar, namanya Budi Asali. Pendeta Budi Asali. Iya. Pendeta Budi Asali. Terakhir saya dialog sama beliau itu emosi sama saya gara-gara kau nggak bisa merubah saya. Saya ini Kristen. Ya siapa yang mau berubah, Pak? Saya cuma mengatakan apa yang Anda imani itu bertentangan dengan kitab. Terus dia bilang apa sama aku? Kamu tidak punya Roh Kudus. Ya sudahlah, kalau udah bicara kayak gitu angkat tanganlah saya. Saya hanya berdasarkan apa yang tertulis, bilang. Tidak bisa, bukan hanya yang tertulis, ada yang paling pokok. Apa itu? Roh Kudus harus dicurahkan atasmu. Wah, ampun saya kalau sudah kayak gitu, aku bilang. Hanya dia akhiri diakhiri diskusi kami waktu itu dengan cara emosi gitu. Ya syukurlah. Lah kenapa jadi Roh Kudus yang dibahas, kan lagi berdiskusi. Enggak, maksudnya dia bilang gini, kamu itu nggak paham, kamu itu cuma melihat secara literik yang ada di Bible, kamu itu tidak punya curahan Roh Kudus, harusnya ada Roh Kudus yang membimbing kamu. Saya katakan Roh Kudus itu kan membimbing kepada kebenaran. Iya betul. Ya terus apa yang tertulis di dalam Bible masa saya harus belokkan? Dia bilang, oh tidak, itu pemikiran manusia. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam dirimu baru kau lebih paham. Waduh, sudahlah Pak, kalau gitu aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Undang Roh Kudus di dalam dirimu. Waduh, saya nggak tahu di mana mau cetak undangan untuk Roh Kudus. Nggak mau dia. Pokoknya saya harus mengikuti polanya. Aku bilang, waduh, kalau di dalam Islam Roh Kudus itu polanya apa berbeda dengan. Kalau di Islam Roh Kudus itu, Bang, Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad mengajarkan ini. Roh Kudusnya di sini. Roh Kudusnya di sini. Ini Roh Kudusnya, yaitu kalamullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, itulah Roh Kudusnya. Jadi kebenarannya ada di sini. Kalau di Kristen, Roh Kudusnya itu bukan di sini. Roh Kudusnya ada di setiap orang-orang Kristen. Itu bedanya dengan kami. Nah, sekarang timbul masalah, Bang. Saya seorang ustadz misalnya melakukan sesuatu dosa, misalnya saya melakukan persinahan misal. Kalau Roh Kudus ada dalam diri saya, berarti kemana Roh Kudus itu pergi? Ketika saya bersinah, dia sama-sama denganku bersinah, atau dia permisi keluar dulu. Maka ketika saya berzina, berarti Al-Quran saya tidak amalkan, Roh Kudus saya tidak pakai, Al-Quran saya tidak amalkan, makanya saya berzina. Padahal larangannya la taqrabuz zina, jangan kau berzina. Berarti Roh Kudus ini, Al-Quran ini harus melekat pada diri manusia supaya dia tidak melakukan persinahan. Tapi kalau saudara kami Kristen, Roh Kudusnya ada dalam dirinya. Pertanyaannya, kalau kalau seorang pendeta melakukan persinahan, hilap misalnya, Roh Kudusnya ngapain? Apakah dia keluar sejenak berdiri di sudut kamar sambil tutup mata begini? Saya jawab takut lupa. Ketika Silakan. sesuatu yang tidak baik itu masuk kepada manusia, Roh Kudus secara otomatis meninggalkan diri manusia itu, karena Roh Kudus itu memang benar-benar sesuatu yang kudus. Tadi saya mau jawab apa tadi ya? Dasar pelupa. Tadi Bang Juma bilang apa ya? Jadi Bang Juma bilang Roh Kudus. Izin bertanya Bang, apakah roh itu berupa wujud? Kita belajar nih ya, belajar secara logika pikir yang masuk akal gitu ya. Iya. Bagaimana tanggapan Bang Juma? Roh yang kudus. Roh kudus berarti roh yang suci. Dia apakah berupa suatu berwujud barang atau benda atau sesuatu apa menurut Bang Juma supaya bisa terjawab? Kalau di versi kami kan Roh Kudus itu memang roh daripada Tuhan yang sangat suci, sangat ya kudus lah, tidak ada noda di sana. Roh yang kudus, belum ternodai apapun dia, suci, kudus, mulialah seperti itu. Iya. Tapi Bang Juma tadi izin memegang apa tuh Al-Quran itu diwujudkan, kalau katakan di situ tertulis ya masuk akal. Tapi apakah roh itu
menjadi suatu, berwujud menjadi suatu barang, atau bagaimana menurut keterangan apa pendapat Bang Juma? Roh ya, roh. Jadi sebenarnya gini Bang, roh itu roh dalam Islam itu tergantung konteks. Roh itu boleh dikatakan sebagai makhluk gaib. Roh bisa juga sebagai spirit yang ada pada diri manusia. Tergantung konteksnya. Al-Quran ini juga bisa disebut roh. Lalu kemudian gelar Roh Kudus itu hanya dimiliki oleh malaikat Jibril. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu hanya dimiliki malaikat Jibril. Oleh Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah bahwa Roh Kudus yang telah mengantarkan Al-Quran kepadamu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu Roh Kudus. Roh Kudus itu penyampai firman. Roh Kudus itu penyampai firman. Apa wujudnya? Ya malaikat. Memang gelarnya dia itu Roh Kudus. Malaikat ini, malaikat Jibril. Dan memang tadi kita memang berbicara Roh Kudus, bukan roh yang lain. Izin ketua. Ya. Oke. Jadi kalau Roh Kudus di Islam itu malaikat Jibril. Itu Roh Kudus. Malaikat Jibril yang turun mewahyukan ini, membawa ini kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau saudara saya mengatakan di Kristen Roh Kudus ketika roh jahat masuk, maka Roh Kudus keluar. Lalu bagaimana ketika Advent tidak makan babi, kemudian sekte yang lain makan babi, lalu mengklaim masing-masing punya Roh Kudus? Roh Kudusnya yang mana? Antara Roh Kudus Kristen atau Roh Kudus Advent? Saya nggak mau masuk ranah-ranah yang tidak bisa saya Bang. Jadi takut nanti saya salah bicara, salah berucap, salah pengertian. Saya hanya berdiri di sini, duduk di sini, berbincang-bincang sama Abang, hanya versi yang bisa saya pertanggungjawabkan supaya semua tetap sejuk, tidak ada yang tercederai, Bang. Iya. Maksud saya gini, bukan saya mau menyudutkan. Maksud saya pola Al-Quran itu ketika ditanya mana yang benar, Advent atau Kristen yang lain yang makan babi, maka pola Al-Quran kembalikan kepada kitabnya. Karena kitabnya adalah firman Tuhan yang dibawa oleh Roh Kudus. Maka kembali ke kitab. Apa kata kitab? Di situ dilarang makan babi, itulah Roh Kudusnya. Makanya maaf, bukan saya menyudutkan, kita cut sampai situ. Nah, terkait dengan ruh di dalam Islam, Roh Kudus yang dimaksud dalam Islam itu adalah malaikat Jibril. Saya sudah lama berdialog dengan teman-teman saya Kristen, baik yang strata 1, strata 2 dan seterusnya dari STT, ya sarjana teologi. Saya minta mereka mempertanggungjawabkan kepada umat dari mana Kristen mengambil istilah Roh Kudus ini. Mereka mengatakan ya dari pneuma hagios atau pneuma hagion. Kalau berbicara pneuma hagion itu berbicara mengenai roh bersih atau roh suci. Roh suci berarti itu dua kata yang bisa dipakai, ya roh suci. Atau kalau kita ikuti apa yang ada dalam Lukas 24 nomor 37, sorry, maaf. Awas jangan sampai salah, Bang. Iya, jangan salah, nggak boleh salah. Saya lupa. Matius di situ diterangkan bahwa Yesus tampil di tengah-tengah muridnya. Ya, lalu mereka menganggap dia sebagai hantu. Dikira. Lukas, iya, dikira. Tapi tulisan hantunya itu adalah pneuma. Berarti pneuma itu bisa berarti hantu. Jangan begitu, Bang Juma. Murid-muridnya mengira Yesus itu karena datang tiba-tiba kan, waktu di pinggir danau apa tuh Galilea kalau nggak salah, pada malam sudah mau petang. Ada Lukas 24 nomor 37. Oke. Tiba-tiba saja muncul pneuma. Pneuma itu hantu. Nah, sedangkan yang disebut Roh Kudus di Kristen, bahasa Yunani-nya adalah pneuma. Pneuma hagios atau hagion.
kalau dibawa dari Lukas 24:37 tadi, boleh dong diartikan hantu suci. Makanya Roh Kudus itu hanya gelar, sama seperti Bang Suma, gelarnya adalah sensei. Itu gelar. Mulai ada Bang Juma nih. Dari Seperti tadi, itu. Seperti itu, Bang. Ya kita izin diskusi Bang toh. Juma, Iya, iya. izin Bang Juma, Silakan. dan kasihlah kesempatan bagi teman-teman yang lain, karena saya sendiri Oke. juga nggak terlalu Baik. harus sejuk juga, harus fair, karena saya udah berapa Siap. juga itu, supaya semua tercerdaskan. Tapi izin Bang Juma, Baik. seperti tadi malam Bang Juma, sebelum saya turun, supaya tidak sia-sia Oke. pertemuan yang abadi ini Bang Juma. Oke. Baik teman-teman sekalian, silakan di Izin Bang follow. Juma sebentar. Kalau Bang belum Juma ya? sudah mulai agak-agak gimana, ya lebih. Iya. Silakan Bang. Izin Bang Juma yang terhormat. Baik teman-teman sekalian, ya persahabatan anak bangsa, silakan 8.000 mata memandang, di follow akun saudara kita ini Kiko. Tanpa beliau malam ini kita tidak akan menjabarkan tentang Adam, bagaimana Roh Kudus, karena pertanyaan-pertanyaan beliaulah kemudian teman-teman di bawah ini bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan yang sederhana dari Bang Suma, meskipun mungkin saudara sudah pernah mendengarkan, tapi melalui beliau kita bisa sharing tentang itu, dan beliau tidak menghujat, beliau tidak menista. Mohon kiranya untuk di follow akun beliau. Dan juga teman-teman yang ingin berbisnis 300 pakaian, beliau ada, beliau mensuplai kain atau pakaian untuk bisnis seluruh Indonesia. Hubungi beliau kalau ada yang mau berbisnis. Ingat, Islam tidak melarang kita untuk berdagang dengan orang-orang di luar Islam. Itu bisa kita berbisnis dengan mereka selama mereka tidak tidak jual tepung tapi isinya ternyata pupuk urea, kan gitu ya. 99%, 99,99 konsumen. Saya dikelilingi Muslim. Bagaimana saya bisa bermasyarakat, bisa damai? Kalau bilang apa ya? Memang itulah ajaran yang sebenarnya. Bukan dikit-dikit serempetan seperti Metro Mini dan angkot-angkot yang lain gitu ya. Jangan. Rugi kita sebangsa dan setanah air, harus saling menghormati satu sama lain. Ya, terima kasih Bang Juma. Makasih Abang, kasih. Sangat berharga. Saya doakan Kasih Abang sehat saudara. selalu. Izin Sama-sama. kali ini saya supaya berikan waktu untuk yang lain, dan saya juga nggak enak. Nah, oke Bang Juma, sehat selalu. Baik. Jangan terlalu Makasih. pagi Bang, nanti Bang. Dari pagi udah jam 4 kita Bang. Iya betul. Jam 4 di Abang, saya jam 5. Saya kan di luar negeri ya Bangku. Juma ini nama istri. Iyalah. Kau udah gila kau sama si Juma katanya. Lah itu. Enggak lah. Biar orang tahu bahwa orang Bugis Makassar dengan orang Batak itu bisa bersatu kok, bisa bersaudara, kan gitu. Anak angkat saya juga ada orang Batak, abangku, Tambunan. Oh, benar. Iya, Tambunan. serius. Iya. Kok bisa Tambunan Bang? Ya, anak angkat saya sahadat beliau, alhamdulillah 4-5 tahun yang lalu. Beliau masih ada sampai. Izin bertanya, kemarin itu ada yang dari Jawa itu ya, saya tonton itu sembari saya ada urusan, saya tidak mau melewatkan. Dia dari ini ke Abang memberikan syahadat lagi buat dia. Gimana ceritanya itu Bang? Oh, siapa namanya? Arom. Siapa namanya? Lupa saya. Arom, siapa? Arom. Kenapa ceritanya itu Bang? Ya, jadi ceritanya itu dia hadir berdebat dengan kita. Ngakunya Kristen, tapi memang sudah murtad. Kenapa kita berapi-api? Karena dia mengaku pendeta. Bayangkan sampai kami harus saking kami menghargai beliau sebagai seorang pendeta, kami perkenalkan beliau dengan guru kami, kenal dengan Bang Dedi Miswar kan?